Kanjeng Nabi Isra itu berangkat malam dari Mekah ke Palestina, ya kan begitu. Mi'raj adalah ke langit. Nah, ketika Nabi berangkat, ada yang nganter nggak? Waktu pulang ada yang jemput nggak? Jadi nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang menyaksikan. Dari mana Anda mengatakan itu mukjizat kalau nggak ada saksinya? Jadi standarnya apa mukjizat itu? Kalau Nabi Musa mukul lautan pakai tongkat, lautnya terbelah, umatnya di belakang menyaksikan, betul nggak? Nabi Yusuf bisa berbicara, ada raja, ada suami Zulekhanya, ada Julekhanya, ada saksi, mereka menyaksikan. Kalau Nabi melakukan Isra Mi'raj, ada yang nganter nggak? Pulangnya ada yang jemput nggak? Itu jadi persoalan. Ini kita kritisi semacam ini. Jadi ke depan kita ada namanya gerakan rasionalisasi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, pendapat ini jelas ngawur dan fatal, yang seharusnya tak keluar dari lisan seorang muslim, apalagi tokoh. Sebab para ulama dari generasi salaf sampai sekarang yang tentu ilmunya lebih luas, tidak ada yang menyaksikan kemukjizatan Isra dan Mi'raj. Bahkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini diposisikan mukjizat terbesar kedua yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW setelah Al-Quran. Ada banyak kesalahan dalam pernyataan orang ini terkait kemukjizatan Isra Mi'raj. Yang pertama, salah memahami tentang mukjizat. Mulai kapan syarat mukjizat itu harus disaksikan oleh orang lain? Harus ada orang lain yang melihat dengan mata kepala. Mulai kapan? Di kitab mana ada penjelasan mukjizat itu harus ada orang yang menyaksikan agar tidak disangsikan? Gak ada keterangan seperti itu. Perlu diketahui, ada beberapa syarat memang yang ditetapkan oleh ulama terhadap suatu kejadian di luar jangkauan akal manusia, itu bisa dikatakan mukjizat. Ada banyak syarat, namun tidak satu pun syarat tersebut harus disaksikan oleh orang banyak. Gak ada. Kalau orang ini masih ngotot saja dan menyaksikan kemukjizatan Isra dan Mi'raj hanya karena tidak ada manusia yang menyaksikan, lalu bagaimana dengan peristiwa ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira? Di sana tidak ada satupun orang yang menyaksikan, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Gak ada satupun orang yang menyaksikan. Nah, apakah dengan demikian peristiwa penerimaan wahyu pertama itu juga hoax? Artinya bisa kita sangsikan, sehingga Al-Quran bukan mukjizat, nantinya akan seperti itu. Apakah berani mengatakan seperti itu? Karena tidak ada yang menyaksikan dan melihat Rasulullah menerima wahyu. Ini kan logika tidak waras. Apakah berani dia mengatakan bahwa turunnya wahyu kepada Nabi itu hoax atau perlu disangsikan karena tidak ada yang menyaksikan? Nah, itu kan fatal, ngawur. Makanya memahami agama itu bukan dengan akal, bukan ilmiah seperti itu, malah kelihatan sebaliknya, sebuah kejahilan tentang agama. Perlu diketahui, sarana untuk mengetahui sesuatu itu tidak hanya dengan akal. Tidak semua harus diakalkan, tidak semua harus dilogikakan. Fatal kalau hanya dengan akal, sebab tidak semuanya mesti diketahui lewat akal. Makanya ulama mengatakan asbabul ilmi thalathatun, al-hawasus salimah, al-aqlu, al-khabarus shadiq. Maksudnya untuk mengetahui sesuatu itu bisa ditempuh dengan 3 sebab. Yang pertama, al-hawasus salimah, bisa dengan panca indera yang sehat. Yang kedua adalah bisa dengan akal sehat. Akal sehat di sini maksudnya kalau akalnya tidak waras, maka tidak akan mengetahui tentang sesuatu. Yang ketiga, sebab-sebab mengetahui tentang sesuatu itu dengan cara al-khabarus shadiq,
mendengarkan atau mendapat informasi yang valid. Nah, termasuk bagian informasi yang valid di sini adalah informasi yang mutawatir. Artinya begini, kita ingin mengetahui sesuatu tidak bisa melihat karena mungkin sesuatu yang ingin kita tahu itu jauh dari jangkauan mata kita. Maka melalui al-khabarus shadiq, informasi-informasi yang valid terkait dengan sesuatu yang mau kita ketahui yang di luar jangkauan mata kita, sehingga informasi tersebut nyampe kepada kita, apalagi informasinya yang sudah mutawatir, yang sudah tidak bisa diragukan lagi tentang validitasnya. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sesuatu yang sudah mutawatir informasinya. Banyak hadis yang menjelaskan, yang menerangkan tentang peristiwa ini. Tak ada satupun ulama yang meragukan peristiwa Isra. Begitu juga tak ada ulama yang meragukan kemukjizatan Isra Mi'raj, kecuali orang-orang sekarang yang sok ilmiah, sok pinter, tapi esensinya bodoh. Nah, yang kedua, ini yang perlu dicerna baik-baik biar tidak asal ngomong. Isra Mi'raj itu merupakan hal yang sangat fenomena dalam sejarah peradaban manusia. Perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, menuju Palestina, Masjidil Aqsa atau Baitul Muqaddas, dan kemudian mengarungi alam semesta raya hingga ke Sidratul Muntaha, semuanya membutuhkan waktu tak lebih dari semalam. Tentunya nalar rasional sulit sekali untuk mempercayainya, karena pada masa itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa atau Palestina butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah peradaban manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat terbesar setelah Al-Quran dari 3000 lebih mukjizat yang telah dianugerahkan kepada Rasulullah yang kekal hingga akhir zaman. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, pakar tafsir dari Mesir, ini bahkan jelas-jelas mengatakan bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat kedua yang terbesar setelah Al-Quran. Bahkan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan Isra Mi'raj itu bukan hanya mukjizat biasa, tapi juga merupakan mukjizat akli. Artinya mukjizat yang kekal hingga akhir zaman dan tidak akan dapat didekati dan dipecahkan secara rasional dan ilmiah sampai kapanpun. Isra Mi'raj hanya bisa didekati dengan keimanan, ketundukan hati, dan kepasrahan jiwa. Pengalaman Nabi Muhammad berupa Isra Mi'raj sebagai bagian dari keimanan, karena dalam keberlangsungannya tidak ada satupun manusia yang melihat Rasulullah melesat secepat kilat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pun tidak ada manusia yang melihat Nabi terbang tinggi menembus awan hingga langit ketujuh. Nah, hal ini sama halnya tidak ada manusia yang melihat Rasulullah menerima wahyu Al-Quran dari Allah melalui perantara malaikat Jibril seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau alasannya hanya karena tidak ada yang menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj ini sehingga disangsikan kemukjizatannya, maka penerimaan wahyu melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad itu bisa juga disangsikan karena tidak ada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Nah, ini kan pendapat yang ngawur dan sangat fatal. Dari perspektif lain juga terlihat kesamaannya, yaitu kebenaran turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi dapat dibuktikan dengan nalar yang jernih dan akal sehat dengan cara menganalisis dan menghayati kandungannya, bukan melalui dengan panca indera. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Isra Mi'raj merupakan sesuatu yang benar adanya dikarenakan pertama, bersumber dari sumber-sumber yang valid, baik melalui Al-Quran maupun hadis dengan jalur periwayatan lebih dari 20 jalur sahabat. Hal ini dalam perspektif ilmu hadis masuk kategori sebagai riwayat mutawatir dan dalalahnya qat'iyus subut. Jadi mutawatir itu adalah qat'iyus subut dalalahnya.
Jadi tidak perlu lagi diragukan terkait dengan informasi Isra Mi'raj ini. Yang kedua, Isra Mi'raj walaupun di luar batas nalar manusia, tetapi muncul dari seseorang yang berpredikat nabi. Tentunya bukanlah sebuah khayalan atau kebohongan, karena nabi merupakan manusia yang terjaga, yang maksum dari kesalahan, sebagaimana fakta sejarah bahwa beliau tidak pernah sekalipun berbohong. Mulai hidup sampai beliau wafat, satu pun sekalipun nabi tidak pernah berbohong. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasulullah terkait kondisi fisik bangunan Masjidil Aqsa secara detail, seakan-akan masjid itu terlihat langsung di hadapannya. Padahal dalam sejarahnya beliau belum pernah sampai ke sana, karena Rasulullah mampu melihat sesuatu yang dalam jangkauan pengetahuan manusia biasa hanyalah sebuah fenomena aksidental. Nah, 4 hal di atas menunjukkan bahwa Isra Mi'raj walaupun di luar batas rasio manusia merupakan peristiwa yang betul-betul terjadi dan dialami sendiri oleh Nabi sebagai salah satu dari ribuan bukti kenabiannya dan sebagai mukjizat. Siapa saja yang tidak percaya akan kejadian Isra Mi'raj dianggap runtuh imannya. Karena itu merupakan bagian keimanan kita kepada Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Isra dan surah An-Najm ayat 5-18 telah dijelaskan bahwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Demikian, semoga bantahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.